Ya, on. Teman-teman, pas binap. Ini tactical pen. Lihat ya. Ini gue pakai daily sehari-hari. Nih, dari Angle Shot. Kalau ini nggak rusak, mungkin gue nggak bakal kepikiran buat bikin video. So, sekalian aja jadiin video ya. Ya, 2, 3, let's go. Geser ke bawah dulu. Nah, ini dia. Kita mulai dari kotak pertama ya. Ini tactical pen, adanya di kotak pertama yang gue beli. Seperti biasa pop-upnya muncul atau udah muncul. Ini tactical pen, ini pertama ya. Satu. Ini sama ini dulu ya. Ini cuma pernah gue buka sekali. Ini aslinya gergaji. Ini gitulah. Dia bentuknya kayak kawat stainless baja serabut buat cuci piring gitu yang kriwal. Ini kayaknya digulung-gulung ini, tapi dia ada duri-durinya lagi. Jadi kayak ada duri-durinya lagi. Lumayan ini kalau dicengkram jari aja berasa deh. Cara makainya sih kalau di beberapa preview YT yang udah gua tonton, ini dia dikalungin begini, ini ditarik. Ini kalau main outdoor, mountaineering, camping gitu, ini nggak butuh untuk dibawa sih, but ada batasannya ya. Kalau bisa jangan batang pohon yang masih hidup, masih nempel ya, dahan tumbang lah, patahan cabang, dan nggak merusak ekosistem juga. Yes ya, ini gergaji tangan pokoknya. Ini kompas, nggak pernah gue keluarin dari plastiknya ya. Semua yang pernah tahu kompas pasti tahu arah lah ya. Center LED. Sebelumnya gue pernah bikin review soal ini juga di video gue yang korek gas itu, gue masukin. Bentuknya kayak gini, bisa ditarik, bisa nah kalau ditarik dia ngecil, lebih berfokus gitu ya, memfokus. Kalau ini lebih nyebar. Dia ada 3 mode. Ini mode terang, mode SOS kedip, dan ini mode redup. Oke, sama ini tuh survival darurat penyala api ya, Inggrisnya gitulah. Ini kalau dijajal cara pakai juga gini, gue baru jajal berapa kali aja. Ini bahan ya ampun, nggak ada kertas banget. Kalau dia dalam keadaan baru, ininya masih kayak ada lapisan cat hitam atau lilin gitu. Tinggal dikerok-kerok aja sih dulu, pakai yang terkikis, baru di gesek satu arah aja yang cepet dan kuat, masih sedikit tenaga gitu. Pokoknya buat nyalain api. Magnesium flint gue tahu. Dan ini EDC card. Bagian sininya ada pisau tajam, ini ada pembuka tutup botol ya, pembuka botol. Ini ada pembuka kaleng. Jadi bagian pisaunya dia. Nah, ini bagian pisaunya di atas. Sudah ini dalam keadaan baru, belum diapa-apakan. Misalnya sih main lagi. By the way, ini emang belum pernah gue asah ya. Cuma mungkin dia untuk faktor safety aja dibikin dalam keadaan seperti apa adanya tuh, nggak terlalu tajam, nggak terlalu masih ada tumpul-tumpulnya gitu. Mungkin maksudnya biar emang supaya pembelinya, ownernya, pemiliknya yang punya, yang coba ngasih. Kalau gue sih segini aja udah tajam sih. Ya udah cukup lah. Oke. Ini tuh. Ini oke, udah.
And this is yang biasanya di kotak-kotak survival kit. Lalu ada standar lah ya. Mini knife, pisau. Nah kalau ini memang gue beberapa kali udah asah. Untuk sehari-hari keperluan gue buat motong kertas, ikat-ikat barang gitu buat bagian pengiriman. Ini gue bawa sih emang. Ya kalau bukan untuk peruntukannya outdoor, hiking, naik gunung, camping, mountaineering gitu. Kalau bukan buat peruntukannya ya mending jangan dikeluarin. Karena udah beberapa kali gua asah. Ini tajamnya bagus loh. Dia kecil, mini. Kalau dilipat masuk ke kantong celana depan bisa, kantong baju bisa. Panjangnya cuma setapak tangan gini, seukuran tapak. So, cuma rentan untuk salah gunakan, makanya kalau nggak perlu banget ya nggak usah dibawa dan nggak usah dikeluarin. Oke, ini satu pisau. Ini peluit, lumayan nyaring suaranya. Jajal nih, 1, 2, 3. Kita bisa kasih tanda SOS, manggil tim lah, atau untuk kode pramuka, untuk apa ya, ya kode-kode isyarat gitu, fungsi peluit. Nah, oke. Ini habis. Ini sebenarnya nyari ini gue dari sejak awal beli udah galak ban, udah gue ya kelakuan suka ngelakuin apa. Nyari cadangan yang tadi, yang pertama itu ujungnya copot, udah jatuh berapa kali, udah kebanting, udah ya cukup kuat sih, nggak sampai hancur, cuma ini copot, menculat ya. Jadi ya nanti itu gue fix gimana caranya di fixin, mudah-mudahan bisa. Kotak kedua yang gue beli ini tactical pen juga, kurang lebihnya sama. Ini bakal gue bawa daily setelah ini, bakal gue bawa. Dia ujungnya pulpen. Nah sebenarnya hasilnya kayak gini, ujungnya pen. Kalau yang pertama tadi yang copot, yang ininya dia udah lompat menculat gitu. Ujungnya pennya model-model refill ala pen refill Parker ya, bentuknya kayak gitu. Nah, tadi bisa buka ya. Nah, ini di sini cuma kayak gini aja padahal. Ini dia dilengkapi, udah langsung bawaannya dilengkapi sih, pegasnya. Ini lumayan kuat, ini lumayan ngepres. Nah, ini ada pegasnya. Ada. Oke, sip. So, ini yang bakal gue bawa daily ya, setelah ini. Diamankan. Ini juga belum pernah gue buka. Fungsinya sama kayak tadi. Ini masih dalam keadaan utuh. Fungsinya sama kayak tadi. Tapi ini kalau dipakai gesek, nyalain api percikannya, buat keluarin percikan mungkin lama ya. Harus dikerok dulu ini pelapisnya. Yang tadi masih sama. Jadi yang bedanya ini. Ini tuh jepitan botol. Nah, kayak gini. Velcro ya namanya. Velcro. Sama ada kancing. Ada kancian. Jadi kalau dia dalam keadaan terlipat, ini bisa diselip di ikat pinggang, gesper, sabuk atau belt gitu. Tempelin prepnya, velcro-nya, kunci pakai kancing. Nah, dia begini aja udah kunci. Tapi kalau bisa botol-botol plastik jangan ditinggal di atas ya, kalau camping naik ke atas gunung mountaineering gitu. Kalau bisa nih dipecah dulu, dirapetin, masukin kantong plastik sendiri, bawa turun lagi lah. Nanti ini di tempat pembuangan yang bener lah, yang ditinggal. Bagaimana sampah. Nah ini, lalu minum dulu aus. Nah ini botol hanger ya. Ini kompas.
kompas ala zaman sekarang, adanya sekarang. Nah, ini agak beda dari yang tadi ya. Mana itu yang tadi? Nih, kali ini kan gepeng. Gepeng begini aja udah kelihatan sih. Ininya bisa dibuka, bisa dijadiin kalung, bisa diikat di bagian ikat pinggang. Nah, kalau ini dia bentuknya begini. Ini ada penutupnya, bisa dibuka. Ini kalau dalam keadaan gelap dia fluorescence, berpendar bagian sekelilingnya. Karena ini gue pakai lampu, jadi agak kalah efek fluorescence-nya gitu. Ini coba kita cocokkan kompasnya. Nah, ini kita cocokkan kompasnya dengan kompas di bawaan handphone ya. Tuh, ya. Ini kelihatan nggak? Arahnya. Kalau yang bawaan handphone itu utaranya ada di titik merah. Ini posisi agak miring ya. Oke. Kurang-kurang atau lebih-lebih anggap aja fix ya. Oke, ini tadi yang kompas pertama dari kotak pertama, ini kompas dari kotak kedua, pembelian gue yang kedua. Ya kurang begitu ya. Ini lebih fix. Oke, dan ini sama, bedanya ini. Loh, ini terlalu ke bawah ya. Loh. Nah, ini center mini flashlight. Kalau terang-terang gini dia kalah sih cahaya, tapi kalau malam ini lumayan hampir mini flashlight. Baterainya model baterai jam tangan gitu, baterai gepeng. Tapi dia yang ukuran diameternya lebih gede lagi dari jam tangan biasa. Oke, mati. And this is mini knife. Ini dalam keadaan sama-sama terbuka ya. Ini pembelian pertama, ini kedua. Ini tes ketajaman ya. Ini juga udah beberapa kali gua asah. Ini lebih tajam dari yang ini, fix. Gua bisa bilang lebih tajam dari yang ini. Ini lebih tajam dari yang pertama tadi. Dan ditambah udah beberapa kali pernah gua asah juga. Garis bawah masih dapat, terus najemin tusuk sate juga masih dapat waktu Idul Kurban, masih enak sih halus. Ini dalam keadaan terbuka dia kayak gini. Kalau udah terbuka dia terkunci. Oke, kunci, dan pembuka kuncinya di sini. Ini tekan sedikit jadi gampang dikunci gitu. Kalau ngebuka biasanya sih gue begini aja. Ini gue kunci satu tangan aja. Oke, ini tajam. Jadi buat teman-teman yang kepikiran untuk beli survival kit tools kayak gini, barang tajamnya tuh sebisa mungkin dipisahkan, diamankan. Nggak perlu dikeluarin buat ditenteng-tenteng atau nampang-nampang biar kelihatan kalau keren. Mau buat apa sih? Itu namanya aja survival kit. Dalam keadaan tertutup, pembukanya gue biasanya gini aja kebuka ya. Oke, hati-hati sama barang tajam teman-teman. Nah, di kotak yang pertama juga ada ini bahan model-model plastik mylar gitu ya, mylar gitu loh. Ini sih aslinya blanket, bisa buat tenda darurat, bisa nanggulangin hipoterm sih, atau hipot atau kedinginan fatal. Nah, yang satu lagi itu pernah gue pakai juga banjir tahun berapa ya di area Jakarta, itu dingin banget dan itu ngepek kok. Ini ngepek, cuma kekurangannya kalau ini dikembang lebar, berisik, suara kreseknya ampun.
ngeganggu sih, buat annoying sih kalau ada yang nggak tahan sebelah menyebelah. Blanket survival Mylar gitu, atau Miller, atau bahan tulisannya MYLAR Mylar gitu. Dan di sini teman-teman, Bais buat anak-anak outdoor, anak gunung, anak PA gitu ya, anak pramuka mungkin yang mountaineering, naik gunung, camping, ya gue rekomen sih. Tapi ingat ya, untuk beberapa tadi ada yang tajam. Nah, barang tajamnya itu ya. Nah, untuk beberapa barang tajamnya tadi itu nggak perlu dikeluarin kalau nggak butuh-butuh banget. So, barang tajamnya itu yang perlu hati-hati ya. Oke, sekian teman-teman. Kalau bukan karena ini doll menculat, mungkin gak kepikiran bikin video ini. So, antara harus makasih atau bukan fixing. Nah, mudah-mudahan bisa diakan teman-teman. Itu aja survival kit, tool box, butuh. So, itu aja teman-teman. Makasih watching sampai kelar ya, udah play sampai detik progress sekarang sini. Oke, sampai jauh.